Halo warga Skawedi, namaku Rahel. Sebelumnya kalian sudah dengar ya yang episode dari Bimo. Dia teman kuliahku dulu dan kita sama-sama di satu lokasi pada saat hari inaugurasi kampus penerimaan mahasiswa baru pada saat itu. Jadi untuk detail sebelum-sebelumnya dari keberangkatan sampai tiba di lokasi, aku nggak perlu jelasin lagi karena Bimo udah jelasin kan ya. Kalau misalnya kalian bingung Bimo itu siapa sih, cek aja di episode sebelumnya yang aku kasih judul Perempuan Lidah Menjulur. Aku sekarang mau cerita kejadian yang aku alami pada saat di Gunung Merbabu itu. Jadi pada saat itu aku tergabung di kelompok 2. Ya, aku tergabung di kelompok 2 dan kelompokku itu terdiri dari 11 mahasiswa. 11 mahasiswa baru maksud aku dan 1 orang kakak pembina, panitia ya. Dan kakak pembina ini sebut aja namanya Mas Danu. Dia berperan sebagai leader di kelompok. Jadi dia yang akan kasih arahan kita harus ke arah mana. Karena ya seperti yang kalian tahu, tidak semua mahasiswa baru itu adalah punya hobi untuk naik gunung dan sudah punya pengalaman naik gunung, terutama di Gunung Merbabu ya. Setelah kelompok 1 berangkat, sekitar 10 atau 15 menit kemudian, kelompok 2 ini berangkat. Kami berjalan seperti berbaris, satu-satu, dan di kelompok itu hanya ada 2 senter yang dipegang oleh mahasiswa baru, dan 1 senter yang dipegang oleh panitia, karena memang dia butuh senter sendiri ya pastinya. Udahlah kami jalan. Gangguannya sebenarnya gak terlalu beda dengan yang dialami Bimo, yaitu kami semua, tidak hanya aku atau beberapa orang, tapi kami semua melihat beberapa siluet putih yang ada di balik pohon. Padahal ketika kami senter, pohon itu tepat berada di tepi jurang dan itu tidak mungkin ada manusia yang berdiri di balik pohon. Kalaupun berdiri, berarti dia melayang. Ya, seperti itu ya. Lalu setelah kami berjalan agak jauh, Yoga, salah satu teman di kelompokku, itu dia bilang sama nih kasusnya, mau buang air kecil. Nah, Mas Danu ngomong kan, ya udah di depan itu bentar lagi kita sampai di pos 3 atau pos 5 gitu. Nanti kita buang air kecil di situ karena memang ternyata di sana pada saat itu ya tidak semua pos itu ada toilet umum. Jadi sepertinya hanya di pos 3 dan di pos 5 itu yang ada toilet umumnya. Jadi kami berjalanlah menuju ke sana dan si Yoga langsung lari kan untuk buang air kecil. Aku ngelihat Mas Danu ini dia kemudian jalan agak menjauh gitu. Terus entah mungkin sedang telepon ke salah satu panitia lain atau bagaimana. Jadi aku lihat dia memang ngelakuin gerakan kayak orang lagi telepon gitu. Salah satu tangannya diangkat dan ditempelkan ke telinga. Yang gak buang air kecil saat itu diminta memang untuk tetap pada barisan. Aku gak tahu alasannya apa, tapi kami tidak boleh membubarkan barisan. Dan setelah Yoga selesai buang air kecil dan beberapa teman lain juga udah selesai,
pada saat itu kan memang kami fokusnya agak terpecah ya. Jadi kami di barisan itu sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Kadang ya walaupun masih ada di barisan tapi barisannya nggak yang lurus-lurus banget gitu. Jadi ada yang putar balik ngobrol sama orang yang di belakangnya dan lain sebagainya ya. Gitu-gitulah. Lalu setelah semuanya selesai buang air kecil, si Mas Danu ini terus dia langsung jalan tanpa ngomong apapun, dia langsung jalan. Nah otomatis kan kami ikutin dia kan, karena dia nggak ngomong ya udah kita nggak ada yang ngomong tuh. Udah terus kita jalan ngikutin si Mas Danu ini. Tapi yang heran adalah Mas Danu ini jalan, cuman makin lama dia makin cepet gitu. Walaupun kelihatannya kayak jalan biasa, tapi dia kayak makin cepet gitu kan. Dan rute yang kami lalui pada saat itu sepertinya makin lama tuh makin menyempit. Dan jalurnya tuh udah kayak apa ya? Jalurnya itu terjal, makin sempit dan makin gelap gitu. Tapi karena si Mas Danu ini terus jalan, kami yang di belakang itu sempat ngomong sama mahasiswa yang paling depan. Aduh siapa ya namanya? Aku lupa deh namanya siapa, cowok kok itu. Terus kami ngomong, itu dipanggil tuh kakaknya. Terus dia kan bilang, kan gak boleh teriak-teriak di sini. Ya terus gimana dong? Kita ketinggalan nanti. Dan kami lihat itu si Mas Danu posisinya sudah sekitar 5 meter di depan kami. Padahal kan sebenarnya nggak boleh. Itu kita hanya berjarak, kalau misalnya kita acungkan tangan ke depan, nah jaraknya tuh maksimal segitu, nggak boleh terlalu jauh gitu loh. Akhirnya udah kan kami panggil-panggil, Mas Danu, Mas Danu, Mas Danu. Cuman si Mas Danu ini dia kayak nggak denger gitu, karena mungkin jarak yang jauh ya. Jadi dia terus jalan sampai akhirnya dia menghilang begitu aja. Dia menghilang di dalam kegelapan dan kami mau nggak mau itu berhenti di tempat. Kami bingung, kami harus bagaimana. Dan beberapa detik kemudian kami dengar suara seperti suaranya Mas Danu itu yang panggil-panggil, oi, 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 kayak gitu. Oi, oi, kelompok 2, oi, kelompok 2, kayak gitu kan. Yang kami heran itu adalah suaranya tuh berasal dari belakang kami. Akhirnya kami kan putar balik kan. Kami putar balik dalam artian putar badan ya, bukan barisannya putar balik. Karena itu sama sekali nggak bisa lewat gitu loh. Kami nggak bisa kemana-mana kecuali untuk putar badan gitu kan. Kami semua serempak putar badan. Dan ternyata yang panggil oi oi itu benar-benar adalah Mas Danu. Dan dia berada di belakang kami. Dia bilang, kalian tuh ngapain ke jalur itu? Aku udah panggil dari tadi, oi oi kelompok 2. Kalian gak denger ya? Aku udah teriak-teriak loh, panggil kalian, bahkan aku tuh lari ngikutin kalian, tapi kalian jalannya cepat banget. Yang kita tuh sampai gak bisa ngomong apa-apa gitu. Hah? Dipanggil? Lah, bukannya Mas Danu yang ninggalin kita? Tapi ya udahlah, waktu yang posisi paling belakang sebelumnya itu kan sekarang kan jadi posisi yang paling depan kan, karena kan kita putar badan. Terus dia ngomong, Mas, bukannya Mas Danu yang ninggalin kami, kan Mas Danu jalan tadi ke sana. Terus Mas Danu cuma ngomong, itu jalur yang salah. Udah, gak usah dibahas ya. Bahasnya besok aja, waktu kita sudah sampai di bawah, kata dia gitu. Siap. Ya akhirnya kami jalan lagi. Dan waktu kami jalan ngikutin Mas Danu, entah apa itu ya, dari arah belakang kami itu kami dengar suara ketawa ngakak, tapi ketawanya tuh ketawa perempuan gitu.
kayak puas banget gitu loh, kayak ketawa yang puas banget udah ngerjain orang gitu. Cuman kami mutusin untuk ya cuek lah gitu aja, walaupun ya jujur udah merinding banget gitu kan. Udahlah, kami terus jalan sekitar 30 menit atau mungkin lebih kali ya, karena kami jalan udah lumayan jauh kan. Kami mulai dengar suara gamelan dan Mas Danu menghentikan langkahnya. Otomatis kami semua berhenti. Terus dia balik badan, dia bilang kayak gini, oke, barisan bubar, kita kumpul yuk, kata dia gitu. Akhirnya kami kumpul, kayak bentuk lingkaran kecil gitu kan. Terus Mas Danu bilang gini, rute yang akan kalian lewati ini rute yang berbahaya. Ya, paham ya? Nah, kemungkinan besar kita akan masuk ke sebuah desa. Saat kita masuk ke sebuah desa, tolong kalian jangan pernah bubar barisan. Jangan pernah menoleh ke kanan atau ke kiri. Apalagi sampai menoleh ke belakang. Dan kalau misalnya kalian melihat sesuatu hal yang aneh, abaikan. Ataupun kalau ada yang memanggil, abaikan. Apapun itu, kalian harus jalan terus, tidak bersuara, tidak boleh menoleh. Kalau ada yang melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau mencolek badan kalian sekalipun, kalian cuek aja. Jangan panik, jalan terus, pandangan lurus ke depan sampai kita berhasil keluar dari desa itu. Paham? Kami semua ngangguk. Yang aku tuh pada saat itu tuh mulai mikir, gila, ini kayaknya bukan desa sembarang desa gitu. Tapi ya udahlah, maksudku toh kelompok lain pasti juga ngalamin hal yang sama kan. Masa sih terjadi sesuatu hal di mana kami punya Mas Danu yang dia udah beberapa kali naik Gunung Merbabu. Lalu kami mulai masuk ke dalam barisan lagi, kami mulai jalan lagi. Dan benar aja, gak jauh dari situ, aku ngelihat semacam gapura. Jadi gapura itu sepertinya sudah sangat lama ya. Lalu dari balik gapura itu terlihat rumah penduduk. Nah, si Mas Danu ini ngomong, kalian jangan ada yang berbicara ya, pokoknya diam aja. Dah, itu dia ngomong itu gak sambil noleh ke belakang ya, enggak. Dia terus jalan dan kami ngikutin dari belakang. Yang untung aja posisiku saat itu ada di tengah. Jadi posisiku tuh ada di tengah. Aku gak kebayang kalau posisiku ada paling belakang tuh. Aduh gila, creepy banget lah pastinya. Karena memang aku gak noleh ke kanan dan ke kiri ya. Tapi saat aku ngelihat ke depan kan otomatis aku, pandangan mata manusia itu kan bisa melebar kan ke samping gitu kan dari ekor mata. Aku tuh ngelihat di kanan kiri itu banyak rumah penduduk yang terbuat dari kayu. Tapi herannya gini, tidak ada satupun manusia di situ. Ya mungkin karena udah tengah malam ya, mungkin udah pada tidur. Tapi itu benar-benar sunyi, benar-benar senyap. Terus selain itu bentuk rumah, susunan
jemuran, susunan kursi kayu di depan itu yang ada di depan, warnanya, terus lampu yang menerangi jalan, itu semuanya sama. Jadi kayak diduplikat gitu, di copy paste gitu. Dan itu berjajar dengan rapi di samping kanan dan kiri. Wow, gila sih. Dan lampunya itu bukan model lampu listrik ya. Dia tuh model lampu yang kayak model lampu lentera gitu loh. Ya aku pikir ini jadul banget gitu loh. Terus kita jalan terus kan. Kita benar-benar patuh sampai pada satu ketika aku ngelihat kayak ada siluet, entah itu binatang, entah itu manusia. Itu dia kayak lari gitu, cepet banget di samping kanan gitu kan. Itu hampir aja bikin aku noleh. Tapi untung aku sadar, aku berusaha untuk udah tenang, fokus depan kayak gitu. Nah, mahasiswa yang di depanku ini kan namanya Vero. Cewek kan namanya Vero. Itu tiba-tiba ada suara yang kami dengar semua. Aku yakin kami dengar semua karena Vero dengar, aku pun dengar gitu. Jadi ada yang panggil, Vero. Kayak gitu. Yang pertamanya lirih, terus kenceng, terus lirih, terus kenceng kayak gitu loh panggilnya. Vero. Kayak gitu loh. Dan itu hampir aja bikin Vero tuh noleh. Untung aku cepet pegang pundaknya dia kan. Pegang pundaknya dia gitu, terus aku tepuk gitu. Dan dia sadar, dia langsung lurusin kepalanya, lihat ke depan. Dan selama kami jalan, itu suara gamelan itu kayak jelas lirih kayak suara yang kena tiupan angin gitu. Kayak gimana sih? Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi kadang jelas, kadang menjauh, kadang deket, kadang menjauh gitulah. Aku jujur dalam hati aku doa terus sama Tuhan kan. Doa buat keselamatan kami semua yang ada di situ. Doa supaya dijauhin dari gangguan-gangguan apapun itu bentuknya. Dan gangguannya sudah terjadi, tolong jangan sampai dapat gangguan yang lebih ekstrim lagi. Itu aja sih doaku. Sampai pada suatu ketika, gak tahu berapa lama kami jalan. Dari kejauhan itu aku mulai lihat gapura. Jadi kan yang tadi ada gapura nih, mungkin gapura selamat datang gitu ya. Nah di depan tuh juga ada gapura, yang aku pikir wajar karena kan biasanya kalau gapura itu kan selamat datang dan selamat jalan kan. Aku udah ngebatin tuh, wah oke, sebentar lagi udah selesai nih ngelewatin desanya. Udah kami jalan terus gitu. Nah begitu si Mas Danu ini berhasil ada di luar, tapi sebagian dari kami kan masih di belakangnya tuh, masih di dalam kan, di dalam desa itu kan. Terus si Mas Danu tuh ngomong, terus jalan jangan noleh ya, terus jalan jangan noleh, kata dia kayak gitu. Ayo jalan terus sampai kita semua berhasil keluar. Dah akhirnya kita semua udah berhasil keluar kan. Si Mas Danu ngomong jangan noleh gitu. Dah kita jalan terus, gak jauh dari situ kan, sekitar berapa meter lah aku pikir dari gapura selamat jalan tadi. Mas Danu bilang stop, kata dia gitu. Kami semua stop gitu. Oke, kalian boleh noleh tapi tolong jangan terlalu terbawa kaget ya, kata dia. Dan jangan sampai kagetnya itu mengucapkan kata-kata yang gak pantas, kata dia. Pada saat itu justru kami makin gak berani untuk noleh gitu loh. Karena kami gak
nggak bisa membayangkan apa yang bakal kami lihat. Akhirnya si Mas Danu kan dia balik badan, terus dia bilang, gak apa-apa adik-adik kalau mau noleh silakan, tapi tolong jaga ucapan sama jaga pikiran aja gitu. Udah, akhirnya beberapa dari kami noleh kan, walaupun beberapa dari kami ada yang gak noleh, tapi termasuk aku noleh karena aku penasaran ada apa sih emang sebenarnya gitu kan. Ternyata setelah kami noleh, beberapa dari kami noleh, dan aku tuh melihat desa itu tuh gone, gak ada. Yang ada, yang aku pikir kalau misalnya aku perkirakan desa itu ada di satu posisi itu gak ada apa-apa. Kecuali di situ hanyalah ada pohon besar yang bentuknya aneh. Jadi pohon besar itu dia dua berjajar, tapi bagian atasnya tuh melengkung menyatu, seolah-olah seperti gapura. Paham ya maksudku? Dan itu bikin aku tuh, tadi kita tuh ngelewatin apa gitu loh. Kok bisa ya? Aku sampai ya aku nggak bisa ngomong apa-apa, itu cuman kayak gitu aja gitu, yang ya udahlah. Maksudku ya itu kan bagian dari dunia astral mungkin ya kan. Jadi itu rahasia yang maha kuasa lah sampai ada hal-hal seperti itu. Udah, aku nggak mau ambil pusing, yang lain juga nggak mau ambil pusing walaupun kami kaget. Si Mas Danu ngomong lagi, siap untuk lanjutin perjalanan. Setelah ini saya yakin gangguannya udah gak ada lagi gitu. Oh oke, fine, udah lega lah kami. Nah, kami jalan lagi gitu. Sebagian dari kami yang merasa lega nyanyi-nyanyi pelan gitu kan, nyanyi-nyanyi lagu rohani ya pada saat itu. Jadi kami nggak nyanyi lagu-lagu yang macam-macam gitu. Dan sampai pada akhirnya kami lihat dari kejauhan itu ada kelompok pertama. Jadi tempat itu tuh kayak semacam apa ya, kayak lapangan gitu. Nah, aku nggak tahu gimana caranya kok bisa ada lapangan di gunung. Sudah ada kelompok satu di situ, sebagian dari mereka tuh duduk-duduk santai gitu kan. Terus si Mas Danu bilang, oke, adik-adik silahkan istirahat dulu bentar ya. Saya tahu kalian semua capek. Kalau misalnya kalian bawa bekal minum, silahkan diminum, nggak apa-apa, istirahat bentar. Di sini juga ada kelompok satu. Saya mau laporan ke ketua panitia dulu. Dan akhirnya kami ditinggal ngobrol-ngobrol gitu kan, chat sebentar sampai pada akhirnya kelompok 3 dan 4 datang. Lalu kami lanjut lagi perjalanan setelah laporannya selesai. Udah sampai di tempat kita diriin tenda, udah pada balik semuanya, istirahat tuh. Gak ada yang terlalu spesial juga sih setelah malam itu. Cuman ada kejadian satu lagi yang bikin aku tuh, sebenarnya buat aku pribadi itu bukanlah hal yang menyeramkan, tapi hal yang membuat aku gak habis pikir, kok bisa ya hal itu terjadi gitu. Besokannya sewaktu kami mau pulang itu kan ada acara penutupan. Jadi kami semua berkumpul di lokasi itu, di tempat kami diriin tenda. Kami kumpul kan, duduk aja lah di tanah gitu. Dikasih pengarahan, dikasih ya ucapan ini dan itulah dari ketua panitia. Lalu acara makan siang bersama. Nah, aku dari dulu itu memang tipikal orang yang suka menyendiri. Jadi aku tipikal orang yang introvert. Aku duduk mengambil posisi yang agak menyendiri dari yang lain-lainnya. Yang aku lihat mahasiswa-mahasiswa lain itu udah pada berkelompok ya, mungkin karena mereka sudah saling kenal gitu, jadi mereka bentuk kelompok sendiri, sana juga bentuk kelompok sendiri. Kalau aku tuh, aku bener-bener sendirian,
Aku nggak gabung sama mereka bukannya karena aku sombong, tapi ya memang begitu mungkin ya, tipe introvert. Sewaktu kami dikasih nasi kotak ya waktu itu, aku tuh ngelihat dari arah belakang itu ada ibu-ibu. Dia bawa 2 anaknya. Kalau dilihat dari penampilannya, tanpa bermaksud menghakimi ya, dan apa yang mereka lakukan, itu sepertinya mereka pemulung. Karena gini, aku ngelihat ibu itu, dia ngumpulin kotak-kotak makanan yang sudah dibuang sama orang. Jadi kotak makanan yang sudah selesai dimakan itu kan dikumpulin di satu tempat kan. Nah si ibu ini sama anak-anaknya itu mereka bawa karung terus dimasuk-masukin ke karung. Gak tahu deh, pada saat itu tuh aku kayak ngerasa kasihan aja gitu. Terus aku juga pada saat itu kan gak terlalu enak untuk makan ya, apalagi makan berat. Jadi aku tuh makan cuma sedikit. Terus aku samperin ibu itu karena ya aku pikir sekalian lah buang lah daripada si ibunya kasihan ngambilin kesana kemari, karena ada beberapa mahasiswa juga yang mereka tuh nggak ngumpulin kotak bekas mereka makan tapi ditaruh gitu aja gitu loh, dibuang sembarangan lah. Nah si ibu ini kan mungutin, aku samperin gitu. Aku tanya sama ibunya, Bu, ini kotak makannya. Oh iya. Terus dipisahin tuh sama dia. Jadi kalau yang masih ada isinya gitu, isinya dikumpulin di dalam satu kantong. Lalu kardus makanannya tuh dipisahin ke kantong yang lainnya gitu kan. Terus aku tanya sama ibu itu, Bu, itu makanannya kok dikumpulin? Itu buat apa? Oh iya Mbak, ini makanannya kan masih bisa dimakan. Loh, masih bisa dimakan? Aku sempat berpikir apa mereka yang makan? Ya otomatis aku ngerasa nggak tega kan. Terus aku bilang sama si ibunya, Bu, jangan dimakan, itu kan udah bekas orang. Nggak apa-apa Mbak, ini buat babi-babi peliharaan saya. Oh, buat babi. Dan ya aku pikir juga wajar kali ya, maksudnya babi peliharaan dikasih makanan sisa ya nggak apa-apa lah ya. Terus aku ngomong sama dia, adiknya udah makan belum gitu. Aku tanya sama anaknya yang 2 itu kan. Terus si anaknya tuh cuma senyum-senyum gitu. Si ibunya ngomong, itu lu ditanyain sama Mbak. Si 2 anak ini geleng. Ya udah kan, aku tahu kan tadi tuh panitia sempet bagiin makanan ada sisanya. Aku samperin salah satu panitia yang cewek, aku bilang, Kak boleh gak minta 2 kotak? Loh buat apa? Ya buat dimakan lah Kak. Oh iya boleh, kata dia gitu. Gak banyak nanya tuh si panitianya kan, aku dikasih 2 kotak gitu. Terus aku samperin 2 anak itu aku kasih. Begitu aku balik badan, aku tuh lihat ada 2 mahasiswa baru, dua-duanya tuh cowok ya. Itu ngeliatin aku kayak heran gitu, kayak apa ya, mukanya tuh kayak ini orang kenapa gitu, nggak tahu aja. Terus ya aku otomatis ngebalas apa ya, pandangan mereka ya. Terus aku tanya kenapa? Nggak apa-apa, kata 2 cowok itu. Udah tuh aku cuek aja. Nah, kejadian si ibu dan 2 anak ini, itu kan posisi mereka kan ada di seberang tenda kami kan. Jadi tempat itu tuh kayak apa ya, kayak lapangan, tapi dia bentuknya tuh kayak lingkaran gitu. Aduh aku susah deh ngejelasinnya. Jadi kayak ada semacam tanah itu yang kayak longsor agak ke bawah, itu membentuk lingkaran. Nah posisi tenda kami ini kan ada di sisi sebelah barat. Nah waktu kami
duduk-duduk itu kan di sisi sebelah timur. Nah otomatis si ibu dan 2 anak ini mereka juga ngumpulin kotak-kotak makanan tuh ada di sisi sebelah timur gitu. Nah waktu aku udah balik ke tenda, si 2 cowok yang tadi ngeliatin aku itu nyamperin aku gitu. Pertamanya ngajak kenalan. Setelah kenalan terus mereka tanya, Rahel, kamu itu tadi ngapain? Aku tanya, ya yang mana ya? Itu waktu kamu tadi bawa kotak makanan 2 kotak, itu kamu kasih ke siapa? Kata dia gitu. Lah, aku kasih ke pemulung. Bukan pemulung sih, tapi ada ibu-ibu, dia ngumpulin kotak makan bekas kita. Terus makanannya itu dipisahin kan dari kotak kardusnya. Katanya makanannya itu nanti buat babi-babi peliharaan. Oh gitu, katanya mereka tuh sambil senyum-senyum gitu. Oh gitu, iya emang kenapa sih? Oh iya kata dia. Coba deh kamu lihat ke posisi ibu dan 2 anak yang kamu ceritain itu. Yang ada di sana, kata mereka sambil tunjuk. Begitu aku lihat ke arah ibu dan 2 anak yang tadi aku ajak ngobrol, yang aku lihat adalah 3 babi hutan. Yes, 3 babi hutan. Dan itu bikin aku shock, nggak bisa ngomong. Semua pikiran tuh kayak blank gitu. Maksudnya gila. Oke, itu babi. Terus aku ngajak ngobrol babi gitu. Terus aku kasih 2 kotak makanan ke babi gitu. Maksud aku apa yang orang lain lihat gitu loh tentang aku. Gila, aku pasti disangkain orang yang freak banget. Aku nggak bisa ngomong apa-apa dan sampai akhirnya si 2 cowok ini, yang salah satunya adalah Bimo, itu pergi ninggalin aku. Yang aku lakuin di situ cuman berdiri dalam diam sambil ngeliatin babi-babi itu yang sedang asik makanin sisa-sisa makanan yang dibuang. Cuman itu kan ada 3 babi, 2 babi kecil dan 1 babi besar yang aku pikir itu adalah induknya ya. Kalau misalnya kita analogikan bahwa itu adalah ibu dan 2 anaknya. Gak berapa lama, babi yang besar itu, dia menghentikan makannya lalu dia noleh ke arahku. Entah kenapa atau gimana caranya, atau mungkin aku yang terlalu halu ya. Jadi aku tuh seperti ada kalimat yang masuk ke dalam pikiranku tuh bilang, makasih ya mbak, kami sudah dikasih makan. Wow, gak nyangka deh. Ya setelah itu emang gak ada gangguan apapun lagi sih, thanks God-nya. Gak seperti Bimo yang diikutin sampai ke kosannya dan lain sebagainya. Enggak ada apapun itu. Tapi ya untungnya aku gak ngalamin hal yang aneh-aneh lagi setelah itu. Setelah pulang dari situ, aku juga gak pernah mau kembali lagi naik gunung apapun itu, termasuk Gunung Merbabu. Walaupun saat ini aku justru kerja di kaki Gunung Merbabu. Ironis banget ya. Ya begitulah. Oke, segitu dulu cerita dari aku, warga Skaudi. Thank you banget kalian tetap nyimak ceritaku dari awal sampai akhir tanpa skip. Next time kalau aku dapat cerita lagi yang lainnya, yang kemungkinan itu cerita dari orang lain ya, karena gak mungkin aku punya cerita horor sebanyak itu. Gila, berarti aku tiap hari ngalamin kejadian horor kali ya. Oke,
See you when I see you. Dadah.